Baik, saya bersyukur, saya ucapkan Shalom, selamat sore bagi kita semua. Beberapa kita yang hadir pada saat ini, biarlah kita mau memanfaatkan waktu yang ada untuk kita bisa beribadah bersama-sama dalam DDS Sunday Service, sebuah ibadah difabel tetapi juga terbuka untuk umum. Dan ibadah ini juga akan nanti direkod dan ditayangkan tunda di YouTube. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita terlebih dulu sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kepadamu Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur, berterima kasih, oleh karena anugerah-Mu boleh berkumpul pada saat ini. Bapa kami yang ada, kami bersama-sama ibadah kepada Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tuhan, Engkau juga menjamah koneksi yang ada, supaya semuanya bisa Engkau lancarkan. Ya, terima kasih Tuhan, kami butuhkan pertolongan-Mu. Roh Kudus akan menuntun kami, membawa kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan kesaksian, untuk juga menerima kebenaran firman. Dan kami boleh mengalami kuasa keubahan daripada ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami membuka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Kita bersyukur bahwasanya Tuhan Yesus membawa kita, bahkan menjadikan kita lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan. Mari kita nyatakan haleluya. Kita kibarkan di Tuhan, karena Dia telah menjadikan kita lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan panggilannya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan dirinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan apanya, Yesus Raja
segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih ya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus telah membawa kita dengan kuasa darahnya untuk kita bisa mengalahkan, menaklukkan kuasa iblis. Sehingga setiap kali nama Tuhan diberitakan, ada kemenangan yang terjadi. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian daripada Agus Widodo, di mana Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupannya. Dipersilakan Mas Agus Widodo. Ya, shalom saudara-saudara, apakah suara saya bisa diterima dengan jelas di situ? Shalom, cukup jelas. Bisa? Silakan. Baik, terima kasih Saudaraku Stevi, Pak Martin, kemudian ini saya manggilnya Bu Risma ya. Bu Risma atau Mbak Risma? Bu Risma. Lalu ada Pak Reni Toruan ya. Oke, salam kenal dengan Agus Widodo. Terima kasih. Yang pertama, saya mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan saja jika sampai dengan hari ini, jam ini, bahkan detik ini, Mas diberikan kesehatan oleh Tuhan. Nah, kita mengetahui beberapa waktu ini banyak yang sedang menghadapi sakit penyakit ya, mungkin itu sekarang yang sedang menyita perhatian kita adalah COVID-19. Nah, beberapa minggu, bulan, dan 2 tahun ini kita begitu dibawa pikiran kita kepada satu keadaan di mana banyak orang mengalami sakit dan kebanyakan adalah karena COVID-19. Dan karena sakit ini juga membawa ada beberapa saudara-saudara kita yang keluarga yang terkasih, yang tercinta juga dipanggil Tuhan oleh karena COVID-19. Saya punya saudara juga dipanggil Tuhan, dari keluarga besar saya juga dipanggil Tuhan oleh karena sakit COVID-19. Nah, saudaraku Pak Martin, Bu Risma, saudaraku Stevi, dan yang lain, saya mengetahui bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang pertama adalah kita harus tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu oleh karena seizin Tuhan. Oleh karena seizin Tuhan, oleh karena memang Tuhan memberikan kita waktu di mana kita harus merasakan sakit. Dan beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 7 Juli yang lalu, 2 minggu yang lalu, itu saya juga dinyatakan positif COVID-19. Ketika saya kena dengan sakit COVID ini, waktu pertama kali saya kena, saya takut sekali ya, saudara-saudaraku. Saya takut sekali, saya ada pikiran-pikiran yang tidak baik. Jangan-jangan ini akhir hidup saya. Seperti itu ya, karena saya melihat banyak berita orang yang kena sakit COVID itu ya memang ada yang tertolong, tapi juga banyak yang nggak tertolong. Ada ketakutan dalam diri saya, ada semacam kekhawatiran yang menghinggapi alam pikiran saya, sehingga saya berpikir, waduh, jangan-jangan ini hari terakhir saya di dunia ini karena sakit COVID ini. Jangan-jangan ya.
Kata jangan-jangan ini terus menghantui pikiran saya, dan itu dalam 2 minggu isolasi mandiri kemarin saya benar-benar drop. Saya benar-benar drop, badan saya lemas sekali, bahkan untuk bangun dari tempat tidur pun susah sekali. Rasanya itu lemas benar-benar lemas. Kemudian dari gereja, puji Tuhan ada perhatian, ada vitamin dan lain sebagainya. Kemudian juga bantuan doa dari saudara-saudara seiman, dari keluarga besar juga memberikan bantuan doa, juga banyak ya yang saya bisa rasakan. Jadi ketika saya menghadapi sakit ini, dalam diri saya, dalam hati saya tanamkan satu kepastian keyakinan bahwa saya pasti sembuh. Saya pasti sembuh. Seperti itu, saudaraku. Jadi saya menanamkan pikiran, iman saya semakin mendekat sama Tuhan, saya tahu Tuhan pasti bisa menyembuhkan saya. Bukan kebetulan juga bahwa yang kena COVID di rumah saya itu bukan cuma saya tok ternyata. Jadi saya juga dengan istri juga kena ya. Kemudian Elizabeth itu adiknya istri saya juga kena. Jadi kami bertiga di rumah itu kena semua, dan kami harus isolasi mandiri. Nah, di saat isolasi mandiri itu, saudaraku, hanya satu, Tuhan, kami percaya Tuhan mampu menyembuhkan. Tuhan mampu memulihkan kami. Itu saja. Sementara saya melihat, saya membaca, saya mendengar, saya mengamati berita-berita. Oh, begitu ngeri sekali ya. Begitu ngeri sekali tentang COVID-19 ini. Dan ketika saya mengarahkan perhatian saya kepada berita-berita itu, maka saya semakin drop. Saya semakin drop, saudara. Ya. Saya semakin drop. Saya semakin takut. Wah, ini kok seperti ini beritanya. Lalu kemudian beberapa hari kemudian setelah saya dinyatakan positif itu, 1 minggu setelahnya saya mulai mengalihkan perhatian saya. Oke, berita memang seperti itu. Televisi menayangkan berita tentang COVID-19 dan itu sangat mengerikan. Grup-grup WA juga mengirimkan berita-berita segala sesuatu yang menakutkan. Ada orang-orang yang meninggal kemudian diposting di grup. Ada anggota-anggota gereja yang juga diposting di grup. Wah, itu yang membuat saya drop ya, membuat saya drop. Tapi kemudian saya berpikir seperti ini, kalau saya seperti ini terus, maka imun saya tidak naik, maka saya semakin drop dan saya tidak sembuh-sembuh. Akhirnya saya mengambil keputusan, Tuhan, hidupku ini dalam tangan kuasa-Mu. Hidup kami dalam tangan kuasa Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu seizin Tuhan, itu kehendak Tuhan. Apapun, ya, bahkan apapun yang mungkin akan terjadi, ya sudahlah, itu kehendak. Kami berdoa, kami percaya, kami beriman sungguh-sungguh. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan yang lain, Tuhan pasti bisa menyembuhkan kami. Seperti itu, saudara. Ya. Jadi puji Tuhan, hari-hari kami kemudian terus berserah kepada Tuhan, kami minum vitamin, kami berjemur. Jadi seperti seperti ikan ya. Orang sakit COVID itu seperti ikan ya. Disemprot. Jadi di rumah itu ada semprotan disinfektan. Jadi kami disemprot terus. Apa yang kami sentuh kami semprot dengan disinfektan. Kemudian kami dijemur, ya toh. Kemudian juga kami dikurung dalam kamar. Pokoknya seperti burung lah ya. Ya orang sakit COVID itu seperti itu, seperti burung ya. Dikurung di kamar, udah gitu, nggak boleh kemana-mana. Iya, namanya. Ya enggak apa-apa, paling tidak kan sekarang saya tahu ya, oh orang sakit COVID itu seperti ini ya. Ya. Tapi yang bikin ngeri itu kan berita-berita yang di luar gitu.
Tapi mungkin kita harus percaya ya sama Tuhan bahwa oke, mungkin saya boleh kena COVID, enggak apa-apa. Tapi saya tahu kok Tuhan pasti bisa menyembuhkan. Jadi inti dari kesaksian saya adalah untuk kita semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percaya bahwa semua itu seizin Tuhan. Semua itu sudah dikehendaki Tuhan. Kita hanya menjalaninya saja. Jadi kita tinggal berjalan bersama dengan Tuhan. Di saat sakit, Tuhan tidak meninggalkan kita kok. Di saat kita mengalami kesusahan, penderitaan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tetap bersama-sama dengan kita. Itu yang menguatkan kami, sehingga imun kami naik, bukan oleh karena makanan saja loh ya, tapi oleh karena hati yang beriman sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti masih bisa menyembuhkan, Tuhan bisa menyembuhkan. Nah, iman itu, keyakinan itu yang membuat kalau dari kami adalah itu yang menaikkan imun kami. Ya, memang kami minum vitamin, memang kami makan, tapi kami tidak menyandarkan itu semua untuk wah kami sembuh oleh karena vitamin, oleh karena obat, tidak. Kami sembuh oleh karena iman. Ya, saya sembuh oleh karena iman. Saya sembuh oleh karena iman. Saya disembuhkan, istri saya disembuhkan, adik kami disembuhkan, itu oleh karena iman. Ya, karena Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus itu hebat loh. Tuhan Yesus itu yang memberikan kita kesembuhan. Tapi juga saya tidak kemudian bersikap sombong. Ya, artinya begini, wah, saya bisa sembuh dari COVID, lalu kemudian saya menyepelekan atau merendahkan orang-orang yang kemudian dipanggil Tuhan oleh karena COVID. Wah, itu imannya kurang nih. Enggak seperti itu ya. Walaupun mungkin ada orang-orang yang mungkin berkata seperti itu. Kuatan iman saya. Kita nggak bicara iman loh. Kita nggak bicara tentang kuasa Tuhan. Jadi kita, kalau saya sudah disembuhkan Tuhan, bukan berarti saya harus menganggap diri saya lebih hebat. Saya disembuhkan Tuhan oleh karena saya beriman, tidak. Kemudian saya memandang kepada yang lain, kalau nggak disembuhkan, lalu dipanggil Tuhan, kemudian saya merendahkan, tidak. Tidak boleh seperti itu. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekecil apapun, entah itu sakit penyakit, entah itu sekarang kita sedang mengalami kekurangan hikmat, kita sedang mengalami kelemahan rohani ya, atau kita mengalami kondisi apapun yang sekarang kita hadapi, kita sendiri yang tahu dengan Tuhan, sadar bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Di saat-saat tergelap sekalipun, Tuhan ada di situ. Tuhan ada di situ. Itu yang penting. Jadi semoga kesaksian saya yang disembuhkan Tuhan oleh karena COVID ini menjadi kesaksian buat kita, menjadi berkat buat kita. Terima kasih Saudaraku Stevi, Pak Martin, Bu Risma, kemudian ini saya panggil Pak Reni atau Bu Reni ya? Bu Reni. Kak Reni. Bu Reni ya, oke. Oh iya, ya terima kasih. Salam kenal dengan saya Agus Widodo. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa ya bagaimana Tuhan yang berdaulat atas setiap kehidupan kita, bahwa di balik keadaan apapun Tuhan mengizinkan kita melewatinya. Selalu ada maksud baik, yaitu bagaimana iman kita diuji agar iman kita semakin teguh di dalam Dia. Tapi dikembalikan lagi segala kedaulatan, baik itu kita sembuh, baik mungkin sudah kita dipanggil Tuhan, itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Yang penting kita harus belajar mengucap syukur di dalam segala keadaan. Di balik ucapan syukur selalu akan ada mujizat. Puji Tuhan. Mari kita akan
segera mempersiapkan diri kita untuk kita menyambut firman Tuhan, tetapi terlebih dulu mari kita sama-sama memuji Tuhan, bahwasanya selalu ada mujizat di dalam bersyukur kepada Tuhan. Tangan Tuhan sungguh tak panjang, dapat menolong kehidupan kita, dan telinganya tak tajam untuk mendengar seruan hati kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Mari kita nyatakan sekali lagi. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Amin. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ku menang bersama-Mu. Puji Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan. Untuk waktu dan tempat saya sediakan untuk hambanya, Bapak Martin Raja Kukuh.
Mari, saudara-saudara sekalian, kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di surga, pada sore hari ini, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur ke dalam hadirat-Mu atas waktu yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami, di mana kami terus merindukan mendengar suara-Mu melalui pekabaran kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami agar kami dapat memaknai setiap pemberitaan pada sore hari ini, dan hal itu mengubahkan hidup kami agar kami lebih cinta lagi, lebih mengasihi Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap keadaan apapun di dalam waktu-waktu ke depan ini. Berkati hamba sebagai sarana pemberitaan pada sore hari ini, maupun juga sahabat-sahabat hamba sebagai orang-orang yang mendengarkan pemberitaan. Berdaulatlah Tuhan di dalam waktu yang kami pergunakan dalam perenungan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu kepada kita semua. Renungan kebenaran firman Tuhan kita akan renungkan melalui surat yang dikirimkan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, surat 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang keempat, dan yang kelima. Bung Stepi, ada Alkitab, Bung Stepi? Siapa? Mohon dibacakan, Bung Stepi. Maklum, saya buta, Bung Stepi. Siapa, Pak? 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Terima kasih. Mungkin teman-teman agak kebingungan dengan mengkaitkan judul khotbah dengan teks yang diangkat. Berapakah ukuran kerohanianku? Tapi tiba-tiba ayat teks yang saya pilih itu tentang kriteria penilik jemaat. Mungkin ada teman-teman, ini Pak Martin ini nggak nyambung ini, kan gitu. Tetapi saya mau memberitahukan kepada kita bahwa untuk mengetahui atau menilai ukuran kerohanian seseorang itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Mengapa? Karena seringkali kita tidak dapat melihat bagaimana sesungguhnya kehidupan kerohanian seseorang itu dengan nyata. Karena pada umumnya di tempat-tempat pertemuan orang banyak, maka seringkali dikondisikan semua orang itu pasti bersikap baik, ya, bersikap baik. Bila di masa dulu sebelum pandemi, tentu kalau kita hadir dalam pertemuan peribadatan tatap muka, semua orang yang datang ke gereja, sekalipun ada persoalan di rumah atau sebelum kehadirannya di gereja, itu ada ribut-ribut
antar anggota keluarga, tetapi sesampai di depan pintu masuk gedung gereja, orang tersebut pasti tersenyum, pasti ramah, walaupun hal itu bukanlah sesuatu yang terlahir dari kemurnian hati nuraninya. Jadi, untuk mengetahui ukuran kerohanian kita, ya, ada suatu tempat yang paling jujur untuk menginformasikan kondisi kerohanian kita, yaitu keluarga. Jadi untuk mengetahui kerohanian seseorang, lihatlah bagaimana kehidupannya di tengah-tengah keluarganya. Tentu, sahabat-sahabatku, bila tiap-tiap orang ada di tengah-tengah keluarga atau di dalam kehidupan rumah tangganya, itu pasti tidak dapat menyembunyikan segala sesuatu. Ya. Misalnya sang suami kepada istri, sang istri kepada suami, atau orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Pasti akan secara terang benderang dapat kita kenali. Nah, pada ayat ini kita akan melihat dua ketentuan atau dua indikasi bagaimana seseorang memiliki kerohanian yang baik ketika kita melihat kehidupannya dari tengah-tengah keluarganya. Pada ayat yang keempat dan yang kelima, ada dua kata yang sama yang dipergunakan, yaitu kata kepala. Tetapi pada ayat ini ada dua penekanan yang berbeda. Ya, ada dua penekanan yang berbeda. Nah, kata kepala, ya, kata kepala dalam konteks 1 Timotius 3 ayat 4-5 itu berbentuk partisip, ya, berbentuk partisip, menjadi suatu kata keterangan yang menerangkan kata kerjanya. Jadi dia seorang yang mengepalai keluarganya dengan baik. Jadi kondisi seseorang yang dapat dikategorikan memiliki kerohanian yang baik, yang berkualitas baik, itu apabila seseorang itu dapat mengepalai keluarganya dengan baik. Nah, mengepalai keluarga dengan baik akan kita ukur dengan dua indikasi, ya, dengan dua indikasi dalam hubungan di antara anggota keluarga. Pada ayat yang keempat, di situ jelas sekali dinyatakan bahwa orang yang mengepalai keluarganya dengan baik, ya, keluarganya dengan baik, dapat menghasilkan keadaan anak-anak yang sangat tunduk, patuh, taat kepada orang tuanya dengan segala kepenuhan kehormatan. Ya. Untuk mengukur kerohanian orang tua kita, kita dapat melihat dari kehidupan anak-anaknya atau respon dari anak-anaknya
terhadap orang tua dalam kepatuhan, ketaatan yang diberikan oleh anak di dalam segala kehormatan kepada orang tuanya. Nah, memang ada cara lain yang dapat mengkondisikan seorang anak itu dapat taat, tunduk kepada orang tuanya dengan kita membuat suatu tindakan otoriter atau tindakan memaksa. Tetapi keadaan itu pasti hanya dapat berlangsung dalam situasi tertentu, ya. Cepat atau lambat di kemudian hari, si anak akan membawa dampak atau memiliki kecenderungan bahwa si anak akan melakukan suatu saat perlawanan atau pemberontakan. Berbeda bila orang tua, ya, yang mendapatkan respon dari anak-anaknya yang menyatakan kepatuhan, ketaatan, dan ketundukan terhadap segala sesuatu, arahan, bimbingan, nasihat, ataupun petunjuk-petunjuk yang dinyatakan oleh orang tuanya dalam segala kehormatan, itu pasti akan berlangsung lama dan tidak memunculkan suatu sikap pemberontakan. Jadi, ini penting bagi kita, apakah kita sebagai orang tua ataupun juga kita sebagai anak, ini menjadi suatu indikasi bagi kita yang dapat kita pergunakan untuk melihat kondisi kerohanian tiap keluarga, ya, kondisi kerohanian tiap keluarga. Nah, bila mana kita dalam status sebagai anak, bukan sebagai orang tua, ini juga bisa menjadi suatu selik kepada kita. Bila mana kita dalam posisi sebagai anak, belum terlahir, belum memiliki respon terhadap segala sesuatu yang diberikan oleh orang tua kita, belum memiliki respon ketundukan dan ketaatan terhadap segala nasihat ataupun bimbingan dari orang tua kita dalam segala hormat, maka kita pun juga pasti ada dalam kondisi kerohanian yang kurang baik. Karena itu, antara orang tua dan anak harus sama-sama mengevaluasi terhadap keadaan yang ada. Jadi tidak saling mempersalahkan, ya, tidak saling mempersalahkan. Nah, jadi ibu, bapak, serta saudara-saudara, ini penting bagi kita. Bila mana kita ingin tahu, maka kita perlu mengetahui bagaimana kehidupan di tengah-tengah keluarga. Nah, indikasi yang kedua yang menyatakan seseorang memiliki kualitas yang baik di tengah-tengah keluarga itu dapat dinyatakan pada ayat yang kelima. Sekali lagi, Bung Stepi, silakan dibaca ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ya, kata mengurus dalam bahasa asli Alkitabnya
itu ditulis sama persis, ya, sama persis di bagian Alkitab yang mengkisahkan kisah orang Samaria yang baik hati. Tentu kita semua tahu bagaimana kisah orang Samaria yang baik hati. Ya, orang Samaria yang baik hati. Ketika dalam perjalanannya dari Yerusalem mau menuju kota Yeriko. Lalu di suatu tempat dia menemukan seorang Samaria yang terluka akibat dirampok. Nah, kata itu sama persis, tidak berbeda dari apa yang dituliskan di dalam 1 Timotius 3 ayat yang kelima. Nah, orang yang memiliki kerohanian yang baik di tengah-tengah kehidupan keluarganya akan melakukan perawatan kepada seluruh anggota keluarganya dengan penuh perhatian, penuh cinta kasih, penuh waktu, dan segala sesuatu akan diupayakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana seseorang yang menolong orang Samaria. Ia akan selalu sensitif terhadap setiap persoalan yang sedang dialami oleh setiap anggota keluarganya. Ya, bila seorang ayah, ia akan sangat peka melihat keadaan istrinya, keadaan anaknya saat menghadapi permasalahan. Sehingga anggota keluarganya sungguh dapat merasakan kehadiran dari orang tua di saat sedang bermasalah. Dan hal inilah yang dalam konteks kehidupan kekinian itu mengalami degradasi. Bagaimana orang tua dalam banyak waktu melepas perhatiannya terhadap hal-hal lain sehingga memperhatikan keadaan tiap-tiap anggota keluarganya menjadi berkurang, sehingga ia tidak mengetahui bahwa ada di antara anggota keluarganya sedang menghadapi masalah besar, sehingga pada akhirnya ketidakhadiran orang tua terhadap anggota keluarga, terhadap anak-anak yang sedang menghadapi masalah, itu membuat sang anak mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya pada hal-hal yang lainnya. Ketidakhadiran orang tua dalam memperhatikan dan merawat anak-anak dalam seluruh kepenuhan cinta kasih, dalam seluruh perhatian, menjadi salah satu penyebab di mana anak-anak pada akhirnya terpengaruhi oleh pergaulan yang buruk dari luar lingkungan rumah. Nah, demikian juga ibu bapak serta saudara-saudara yang sekalian. Bila mana kita juga sebagai anak, kita juga harus bisa
mengindikasikan kondisi kerohanian kita. Bila memang bagaimana kita sedang ada di tengah-tengah keluarga yang kita tidak mendapatkan perhatian dan perawatan dari orang tua kita dalam kepenuhan cinta kasih, dalam kepenuhan kasih sayang, dalam kepenuhan waktu, maka kita pun dapat informasi bahwa sesungguhnya kita sedang dalam kualitas kerohanian yang kurang baik. Jadi inilah indikasi yang dapat kita pergunakan bagaimana kita dapat mengetahui ukuran kerohanian diri kita masing-masing. Ya. Dan ingat, untuk menghadirkan suatu keadaan kerohanian, tiap-tiap orang tidak dimulai dari dalam gereja. Ya, tidak dimulai dari dalam gereja. Tidak dimulai oleh para pendeta. Tidak dimulai oleh sekolah-sekolah Kristen. Tetapi keadaan kerohanian yang baik sangat ditentukan bagaimana kehidupan di dalam keluarga itu sendiri. Hubungan antara suami dan istri atau sebaliknya, dan juga hubungan antara orang tua dan anak-anak. Anak-anak akan mewariskan segala sesuatu yang diberikan oleh orang tuanya. Dan contoh bagaimana suatu keluarga dapat menghasilkan keturunan yang memiliki kualitas kerohanian yang baik, itu adalah penerima surat Rasul Paulus ini sendiri, yaitu Timotius. Pada bagian surat yang lainnya kita melihat bagaimana warisan keteladanan yang diberikan oleh orang tua atau leluhur dari Timotius, mulai dari nenek, dari ibu, itu membuat Timotius menjadi seorang pribadi yang sangat memiliki kualitas kerohanian yang baik. Jadi, melalui renungan sore hari ini, mari kita memperhatikan dengan sangat pentingnya kita memperhatikan keluarga kita masing-masing. Ya, keluarga kita masing-masing, agar keluarga kita adalah keluarga yang menghasilkan generasi yang memiliki kualitas kerohanian yang baik. Keluarga kita menghasilkan pribadi-pribadi yang teguh dalam keyakinan di dalam Yesus Kristus untuk waktu-waktu ke depan. Ingat, ukuran kerohanian seseorang tidak dapat kita katakan baik di saat ia berpenampilan di tempat-tempat umum. Karena penampilan di tempat-tempat umum
kadangkala adalah perwujudan dari suatu sikap kemunafikan. Karena itu, mari kita memperhatikan kehidupan keluarga kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Amin. Amin. Bisa langsung ditutup dengan doa, Pak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau pada sore hari ini kami diingatkan kembali akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami saat ini, dalam kondisi yang penuh tantangan, yang penuh dipengaruhi hal-hal yang ditawarkan oleh keduniawian. Kami menghadapi kesulitan untuk menanamkan hal-hal yang rohani kepada setiap keluarga kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, jikalau dalam waktu-waktu yang telah berlalu, kami terlena, kami terbawa arus kehidupan ini, sehingga kami lemah untuk membangun suatu kehidupan kerohanian di tengah-tengah keluarga. Dan bila mana dalam saat-saat yang lalu, dalam setiap persekutuan secara umum, kami seringkali menampilkan hal-hal yang tidak sesungguhnya mengenai keberadaan diri kami di dalam segala bentuk topeng-topeng rohani yang kami pergunakan, yang tidak sesuai dengan kondisi keadaan di tengah-tengah keluarga kami. Kami datang memohon pengampunan kepadamu. Ampunilah kami Tuhan dalam segala ketidakberdayaan kami itu. Biarlah mulai dari sore hari ini kami kembali bangkit, kami kembali ditopang oleh kuasa-Mu untuk memperbaharui diri, untuk menjalani kehidupan yang akan datang, sehingga kami terus berjuang di dalam naungan kuasa-Mu untuk menumbuhkan, menghadirkan anak-anak yang memiliki kerohanian yang baik. Berkati persekutuan penyandang disabilitas yang dikoordinir oleh Bung Stevi, agar persekutuan ini dapat menjadi media bagi banyak para penyandang disabilitas dapat mengenal kasih Yesus Kristus dan terus mendapatkan pembaharuan iman di hari-hari mendatang. Berkati setiap kami yang hadir pada sore hari ini, apapun pergumulan kami Tuhan masing-masing, yang sedang kami nantikan pertolongan Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu kepada kami semuanya. Biarlah kami terus berharap dan terus kami menantikan penggenapan waktu-Mu untuk menyatakan segala sesuatunya itu indah bagi kami. Kami bersyukur jikalau ada di antara kami yang Tuhan perkenankan melewati pergumulan di dalam penderitaan penyakit COVID-19. Namun kami boleh belajar terus berserah diri dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarlah pengalaman hidup itu terus membawa kami untuk tidak gentar terhadap apapun yang boleh
terjadi di dalam kehidupan kami hari-hari mendatang. Tetapi kami terus boleh datang dekat kepada Tuhan. Kami terus membawa diri kami masing-masing berada dalam perlindungan naungan sayap-Mu. Sehingga kami boleh melihat dari setiap pergumulan demi pergumulan, Tuhan menyatakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kami. Melalui pergumulan demi pergumulan itu, kami menyadari Tuhan sedang membentuk keberadaan diri kami, dan kami boleh pada akhirnya terus bersukacita di dalam setiap pergumulan tersebut. Inilah Tuhan seruan kami pada sore hari ini yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, puji Tuhan. Amin. Banyak terima kasih kepada Bapak Martin yang sudah memberikan kita kebenaran firman Tuhan. Kita bahwasanya memang benar, sekolah rohani yang pertama adalah di dalam keluarga, di mana di situ kita bisa saling dibentuk, dibangun rohaninya, baru kemudian kita bisa keluar dengan tidak lagi memakai topeng, tetapi apa yang ada pada kita, dan itu boleh memberkati orang lain. Terima kasih, berkati Pak Martin beserta keluarga. Kiranya pemakaian Tuhan tetap berlaku dan makin heran untuk Bapak Martin keluarga. Tuhan berkati. Moliate. Kita akan melihat beberapa pengumuman yang ada. Nanti mungkin kalau ada yang ingin didoakan dalam doa syafaat, mungkin bisa ngetik di chat atau boleh dibuka mic-nya. Kita akan melihat dulu beberapa pengumuman. Ya, pengumuman yang pertama ini adalah laporan keuangan DDS Ministry, saldo DDS Ministry tanggal 16 Juli 2021 sebesar 1.478.001 rupiah. Kemudian untuk pengeluaran kita memberikan persembahan nasi kepada Saudara Ferdi dari Surabaya. Saudara Ferdi ini adalah rekan saya satu komunitas di komunitas People Respect, di mana dia seorang ojek online yang mengalami sakit kurang lebih selama 5 hari sehingga dia tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Dan kami bersama teman-teman dari komunitas People Respect, kami bersama-sama menggalang dana, dan berkat daripada presentasi yang diberikan oleh DDS Ministry adalah sebesar Rp150.000, 22 Juli 2021. Kemudian persembahan kasih berikutnya untuk sobat difabel kita, Ibu Ani dari Surabaya, sebesar Rp150.000 tanggal 25 Juli 2021, sehingga saldo per tanggal hari ini 1 Agustus 2021 sebesar Rp1.178.001. Persembahan ini akan dipergunakan untuk membantu saudara-saudara kita, sobat difabel yang kesusahan, dan beberapa mungkin juga dari semua orang yang membutuhkan. Mungkin jikalau ada yang membutuhkan bisa menghubungi kami, dan berkat Tuhan yang diberikan memang tidak banyak, tapi kiranya ini bisa membantu. Dan jika ada saudara-saudari mungkin di room Zoom ini juga nanti yang akan menyaksikan siaran tunda di YouTube, bagi saudara-saudara sekalian yang ingin berbagi berkat pada sobat difabel atau juga ingin mendukung pelayanan ini,
bisa transfer ke Bank BCA atas nama Daniel Indra Jonat dengan nomor rekening 822043740. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita, tetapi terlebih dulu kita akan berdoa, bersyafaat, dan juga doa berkat ya. Oke. Ya, terima kasih untuk Mas Agus Widodo. Oke, silakan Mas, ada keperluan. Kita berdoa untuk Kak Peti ya. Tolong doakan luka di kaki saya supaya benar-benar oke. Baik, apakah hanya Kak Peti saja? Oke, kalau tidak ada lagi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu dan mau berdoa, bersyafaat untuk Kak Peti Tuhan, supaya kakinya segera dipulihkan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menjamah di dalam nama Yesus. Bilur-Mu menyembuhkan. Dan Tuhan juga memakai kehidupan Kak Peti untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga membawa hamba-Mu dari Jerman, Pastor Michael Brenner, yang dalam kondisi kritis kemarin. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang memiliki hamba-Mu ini. Engkau juga yang berdaulat atas kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang terjadi oleh karena seizin Engkau dan pasti mendatangkan kebaikan, memberi kekuatan kepada keluarga dari Bapak Pastor Michael Brenner ini Tuhan, supaya juga boleh semakin menguatkan, mendukung dalam doa. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang Engkau perbuat adalah yang terbaik. Kami serahkan, kami juga beriman, jika Engkau memulihkan, pasti akan dipulihkan. Biarnya kuasa-Mu menjamah dalam nama Yesus. Bilur-Mu menjamah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kalau mungkin ada saudara kami yang kami kenal, teman-teman kami, saudara-saudara kami di gereja, ataupun teman-teman yang lain, bahkan mereka yang belum mengenal Engkau, yang mereka saat ini sedang menderita, terpapar COVID-19, juga mungkin kena penyakit-penyakit yang lain, kesulitan ekonomi, pergumulan hidup. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau akan segera menolong mereka, memberikan jalan keluar yang baik, menyembuhkan supaya ada mujizat, dan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin bangsa kami, aparat keamanan, TNI, Polri, tim medis, bahkan seluruh yang terlibat dalam proses vaksinasi, Kau juga menyertai, berikan kekuatan, supaya kami semua, seluruh rakyat Indonesia, juga boleh mendukung program yang ada. Mungkin ada, kami dengar, kami lihat di berita Tuhan, beberapa demo yang menolak kebijakan-kebijakan dari pemerintah, oleh karena mereka juga tidak bisa bekerja dengan baik. Oh Tuhan, kiranya mereka dan berdemo juga tertib Tuhan, supaya tidak melanggar. Ya Tuhan, tolong Tuhan, supaya mereka juga boleh mengerti bahwa apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sudah dipikirkan dengan matang dan juga demi kepentingan bersama. Berikanlah kesabaran kepada seluruh rakyat Indonesia, kekuatan Tuhan, juga bahkan di tengah-tengah kondisi yang sulit Engkau memberikan kekreatifan untuk bisa mencari jalan keluar, memberi nafkah bagi keluarganya. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Percaya Tuhan sedang mengerjakan yang baik bagi bangsa Indonesia. Kuatkan kami, terutama anak-anak-Mu, untuk kami boleh jadi contoh teladan yang baik bagi bangsa kami. Kami teringat saudara-saudara kami, bangsa-bangsa lain, Kau juga memberkati mereka dimanapun mereka berada. Biarlah melalui kejadian ini membawa mereka untuk mengenal Engkau
satu-satunya juru selamat, itulah Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kehidupan mereka. Mungkin nyawa mereka boleh melayang oleh karena pandemi COVID-19, tetapi ketika mereka sudah percaya di dalam Engkau, maka Engkau pasti berikan keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Saatnya Tuhan kami akan menerima berkat ilahi, berkat yang dari surga, yaitu berkat dari Allah Bapa dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Allah Anak dengan pengajaran kebenaran firman, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa bersekutu dengan kami, menyertai kami sampai kepada akhir zaman, bahkan sampai kepada kedatangan-Mu. Semua berkat ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai kedatangan-Mu, bahkan sampai selama. Terimalah berkat Tuhan bagi saudara-saudara kita semua yang ada di sini, yang ada di siaran tunda di YouTube nanti, dan dimanapun saudara berada. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.